Semangat pagi! Anda seorang sales leader dan Anda ingin mengetahui bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja sales team Anda. Untuk itu Anda harus memahami bahwa sebagian besar sekarang sales team yang berada di kantor di perusahaan Anda adalah generasi milenial. Bagaimana cara mengatasi, cara mengembangkan potensi generasi milenial? Yuk kita lihat penjelasannya berikut ini. Memahami sales dari generasi milenial. Berbicara tentang generasi milenial, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti, memahami apa yang harus kita lakukan dengan generasi milenial ini. Sekarang bayangkan misalnya suatu saat di zaman ini ya, Bapak Ibu sekalian mau beli sepatu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Anda akan buka handphone, Anda akan cari informasi tentang sepatu tersebut, pilih-pilih, dan Anda akan memutuskan beli di mana. Itulah kebiasaan orang sekarang. Tapi kalau kita kembali mungkin 20 tahun yang lalu, katakan ke tahun 1999, pada saat itu, 20 tahun yang lalu, kalau orang mau beli sepatu, beli handphone, masih handphone seperti ini, masih ingat tentunya ya, orang akan belinya di mana? Mereka datang ke toko. Betul sekali. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa perbedaannya? Jelas berbeda. Kalau zaman sekarang, orang beli handphone, beli sesuatu, beli apapun, mereka lihat lewat handphone. Tapi zaman dulu, orang datang ke toko. Nah, kenapa? Ya karena memang beda generasi, beda zaman. Ya, kalau zaman anak sekarang ada zaman now. Kalau yang dulu zaman apa, Pak? Zaman naon. Naon itu bahasa Sunda, nggak tahu artinya naon. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita lihat secara umum generasi itu dibagi. Ada bagian-bagian ya, saya jelaskan 3 diantaranya. Ada generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial. Coba lihat tahun lahirnya. Ya, dari 46 sampai 64 itu generasi baby boomer, dari 65 sampai 79 itu generasi X, yang lahir tahun 80 ke atas sampai tahun 97 adalah generasi milenial. Coba lihat, yang paling banyak di kantor Anda sekarang siapa? Generasi milenial. Yes. Generasi milenial dari 255 juta penduduk Indonesia, kurang lebih 81 jutanya. Jadi tidak asing lagi, tidak aneh lagi, tidak terhindarkan bahwa kantor sales team Anda sekarang semua sebagian besar adalah generasi milenial. Mau tahu tidak mau, suka tidak suka, Anda harus bisa menyesuaikan diri. Bagaimana membimbing, mendidik, mengembangkan potensi anak-anak ini, karena mereka adalah generasi yang berbeda mungkin dengan Anda. Nah, untuk itu, maka Anda harus memahami, apa sih karakteristik generasi milenial? Yuk kita pelajari satu persatu. Generasi milenial itu freedom. Freedom, pengen bebas. Tapi freedom ini bukan hanya artinya pengen bebas, tapi ada akronimnya. Freedom yang pertama adalah mereka itu sangat fun dan fleksibel. Jadi tidak aneh, kalau di perusahaan itu sekarang banyak sekali orang nggak mesti kaku zaman dulu. Ya, mesti pakai celana kain, sekarang boleh pakai jeans, pakai kaos gitu ya. Di ruangan kantor ada meja biliar, ada bisa tempat bermain. Kenapa? Karena mereka maunya fun, fleksibel. Kalau terlalu kaku, mereka nggak nyaman. Berbeda dengan generasi X, di mana kita memang terbiasa bekerja. Masih ingat nggak zaman dulu? Waktu zaman masih pakai dengar radio begitu ya? Pakai Walkman masih ingat Walkman? Kita dengar ya bos kita ngomel, kamu kerja mau main-main. Tapi anak-anak generasi milenial mereka suka sambil bekerja, sambil dengar musik, sambil melakukan sesuatu yang lainnya, fun dan fleksibel. Nah, kedua adalah generasi milenial ini relasinya berbeda dengan zaman dulu. Zaman generasi X, generasi baby boomer, atasan dan bawahan itu ada gap-nya. Tapi sekarang mereka nggak mau. Memang kita sebagai atasan, tapi sebagai relasi harusnya kita sebagai teman. Kenapa kita jadi atasan? Ya karena duluan aja, bukan karena lebih pintar, begitu ya. Jadi Anda harus memahami ini. Relasi yang baik akan membantu mereka lebih percaya diri. Jangan terlalu ada gap yang terlalu jauh antara atasan dan bawah. Dan yang ketiga, experience. Jadi mereka ini menyukai karir bekerja yang ada experience lebih dari sekedar uang. Makanya tidak aneh, Bapak Ibu sekalian kita lihat nih di Kompas dulu tahun 2018 pernah tulisan bahwa banyak anak-anak muda suka kerja di startup dibandingkan perusahaan-perusahaan yang besar. Kenapa? Karena experience lebih seru di perusahaan startup dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Kadang terlalu kaku aturannya. Jadi ini loh contohnya. Selanjutnya, generasi milenial ini lahir ngelihat Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, orang hebat, ya, entrepreneur. Jadi mereka punya jiwa entrepreneur, pengen jadi entrepreneur tinggi sekali dibandingkan generasi zaman dulu. Zaman dulu adalah kita figurnya jadi PNS, kerja di kantor, begitu ya. Nah, sekarang mereka berjiwa entrepreneur, berani ngambil risiko dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Nah, selanjutnya, generasi milenial ini lahir sudah melek internet. Kalau generasi X, apalagi baby boomer, boro-boro ya, generasi X itu transisi. Karena dulunya kita tidak ada telepon selanjutnya. Tapi generasi milenial lahir pun sudah ada wifi-nya. Sudah sekolah, sudah pakai komputer, pakai internet. Jadi mereka digital native, terbiasa berinteraksi, bekerja, menggunakan teknologi. Dan mereka menurut lembaga survei Nielsen, generasi milenial ini orangnya lebih open mind.
Jadi ketika Anda ngobrol sama mereka, mereka tuh wawasan lebih luas. Kenapa? Karena mereka banyak informasi, akses informasi lewat Google, lewat apapun. Tapi generasi X, ingat gak dulu? Kita cari informasi di mana? Di buku pintar yang tebalnya minta ampun itu. Betul gak ya? Nah, generasi milenial itu lebih open mind. Dan terakhir, mereka ini bisa bekerja dalam satu waktu, mengerjakan beberapa hal sekaligus. Berbeda sama generasi X, ataupun generasi apa? Baby boomer. Jadi tidak aneh. Mereka bisa multitasking. Kenapa? Karena memang generasi milenial adalah multitasker. Jadi, Bapak Ibu teman-teman semua, sebagai seorang leader, pahamilah, generasi milenial itu adalah orang yang fun and flexible, relationship-nya tidak mau terlalu kaku, mereka suka dengan sesuatu yang experience, berjiwa entrepreneur, digital native, open mind, dan multitasker. Nah, kalau gitu, bagaimana? Dengan memahami ini, apa yang mau dilakukan supaya bisa memimpin sales team Anda dari generasi milenial?